Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah terlintas dalam hati kita sebuah pertanyaan sederhana namun sangat penting? Kenapa sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita mengulang bacaan surat yang sama ini setidaknya 17 kali dalam sehari semalam? Bukankah masih ada 113 surat lain dalam Al-Quran yang juga agung? Apa rahasia besar yang tersimpan dalam Al-Fatihah hingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Ummul Kitab, induk dari Al-Quran? Al-Fatihah bukan sekedar surat pembuka, ia adalah kunci dari seluruh isi Al-Quran. Saat kita melafalkan ayat demi ayatnya, sejatinya kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Bayangkan, setiap kali kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, "Hambaku telah memujiku." Begitu pula saat kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim, Allah menjanjikan bimbingan ke jalan yang lurus. Subhanallah, betapa luar biasanya kedudukan surat ini. Tidak ada bacaan lain yang Allah tetapkan sebagai syarat sahnya sholat, kecuali Al-Fatihah. Surat ini adalah doa paling sempurna, obat hati, cahaya kehidupan, sekaligus penghubung terdekat antara seorang hamba dengan Robnya. Maka, sebelum kita lanjut membahas rahasia agung di balik Al-Fatihah, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk dakwah ini. Dan tulis Allahu Akbar di kolom komentar sebagai bukti cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat beriman, mari kita mulai memahami rahasia besar dari Al-Fatihah dengan melihat kedudukannya dalam Al-Quran. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 87, "Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Para ulama sepakat bahwa ayat yang dimaksud adalah Surat Al-Fatihah. 7 ayat yang selalu kita ulangi dalam setiap rakaat salat, yang menjadi pembuka sekaligus induk dari Al-Quran. Karena itu Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induk dari seluruh isi kitab suci. Mengapa disebut demikian? Karena di dalam 7 ayat ini, Allah merangkum inti dari ajaran Islam, pengakuan atas keesaan Allah, ibadah hanya kepadanya, doa agar ditunjukkan jalan lurus, hingga penegasan adanya 2 golongan manusia, yang dirahmati dan yang dimurkai. Seluruh tema besar Al-Quran sebenarnya sudah tersirat di dalam Al-Fatihah. Mari kita renungkan sejenak. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, adalah pengakuan bahwa seluruh aktivitas hidup kita harus diawali dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur bahwa segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Lalu ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, meneguhkan keyakinan bahwa kasih sayang Allah meliputi segalanya. Ayat keempat, Malik Yaumiddin, mengingatkan kita tentang hari pembalasan, bahwa hidup di dunia ini bukan sekadar permainan, ada hari perhitungan di akhirat kelak. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah puncak tauhid, kalimat yang merangkum seluruh ibadah. Kita menyatakan hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Tidak ada sekutu, tidak ada penolong sejati selain Dia. Ayat keenam, Ihdinas siratal mustaqim, adalah doa terbesar manusia, permintaan yang paling utama, agar Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan penuh rahmat, jalan yang menuntun kita menuju surganya. Dan akhirnya, ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, mempertegas adanya 2 jalan yang harus dihindari, jalan orang-orang yang dimurkai karena ingkar, dan jalan orang-orang yang tersesat karena menyimpang dari kebenaran. Inilah ringkasan seluruh isi Al-Quran. Sebuah surat pendek yang begitu padat makna,
yang menjadi inti dari seluruh petunjuk Allah. Sahabat beriman, bukankah ini bukti bahwa Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga kunci untuk memahami seluruh pesan Allah? Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah." Hadis ini menegaskan betapa pentingnya Al-Fatihah. Sampai-sampai tanpa surat ini, sholat seseorang tidak akan sah. Maka, pantaslah jika kita bertanya lagi dalam hati, bagaimana mungkin kita masih lalai ketika membaca surat ini? Bagaimana bisa kita membaca dengan tergesa-gesa, tanpa tadabur, padahal inilah surat yang Allah turunkan sebagai inti seluruh agama? Mulai hari ini, mari kita letakkan Al-Fatihah bukan sekadar di bibir, tapi juga di dalam hati. Bacalah perlahan, resapi maknanya, karena disitulah letak rahasia kenapa Allah mewajibkan kita mengulanginya berulang kali setiap hari. Sahabat beriman, salah satu keistimewaan Al-Fatihah yang paling besar adalah hubungannya dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya, sholat yang kita lakukan setiap hari tidak akan diterima tanpa Al-Fatihah. Betapa besar kedudukan surat ini, sampai Allah menjadikannya syarat sah ibadah terpenting kita. Tidak ada bacaan lain yang Allah tetapkan seperti ini. Kenapa harus Al-Fatihah? Karena surat ini adalah dialog langsung dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik. Ini bukan sekadar bacaan, tapi percakapan yang nyata. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyanjungku. Dan ketika kita berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, "Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Subhanallah. Setiap rakaat sholat kita sebenarnya adalah percakapan dua arah. Kita berbicara kepada Allah dan Allah menjawab langsung. Hanya saja, seringkali hati kita lalai sehingga tidak menyadarinya. Padahal jika kita benar-benar sadar bahwa Allah menjawab bacaan kita, sholat kita akan terasa lebih hidup, penuh makna, dan menghadirkan ketenangan luar biasa. Selain dalam sholat, Al-Fatihah juga hadir sebagai doa paling sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Ihdinas Siratal Mustaqim adalah inti dari segala doa. Sebab apa gunanya memiliki harta, kesehatan, atau kedudukan jika akhirnya kita tersesat dari jalan Allah? Maka doa terbesar bukanlah meminta dunia, tapi memohon petunjuk agar hidup kita selalu berada di jalan lurus. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia sangat membutuhkan doa ini, bahkan lebih dari kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena jika seseorang kehilangan makan dan minum, ia hanya akan mati di dunia. Tetapi jika ia kehilangan petunjuk, maka ia akan binasa di dunia dan akhirat. Betapa dalam makna ini. Kita mungkin bisa hidup sehari tanpa makan, tapi kita tidak akan pernah bisa hidup tenang tanpa hidayah. Maka Al-Fatihah mengajarkan kita untuk setiap hari, setiap rakaat, selalu meminta jalan lurus. Tidak hanya itu, Al-Fatihah juga mengingatkan kita bahwa jalan lurus bukan sekadar teori, tetapi jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Dengan kata lain, membaca Al-Fatihah adalah ikrar untuk mengikuti jejak orang-orang terbaik sepanjang sejarah. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Sahabat beriman, disinilah letak keindahan dan kemuliaan Al-Fatihah. Ia bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga peta jalan hidup seorang muslim. Ia menegaskan siapa Rob kita, apa tujuan kita, kepada siapa kita meminta, jalan mana yang harus kita tempuh, dan jalan mana yang harus kita hindari. Maka pantaslah jika sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah,
Sebab bagaimana mungkin seorang hamba berdiri di hadapan Allah tanpa mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi ruh ibadahnya? Sahabat beriman, keistimewaan Al-Fatihah tidak berhenti pada sholat saja. Surat agung ini juga dikenal sebagai doa penyembuh, obat hati, bahkan kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diceritakan tentang sekelompok sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan. Mereka bertemu dengan sebuah kabilah. Lalu salah satu pemimpin kabilah itu tersengat binatang berbisa. Para sahabat mencoba menolong, hingga salah seorang dari mereka meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Dengan izin Allah, orang itu sembuh seketika. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau tersenyum dan bersabda, "Bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?" Hadis Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Fatihah memiliki kekuatan luar biasa sebagai penyembuh, baik lahir maupun batin. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga penawar dari hati yang gelisah, pikiran yang resah, dan jiwa yang kosong. Berapa banyak di antara kita yang membaca Al-Fatihah hanya sebagai formalitas, padahal jika dibaca dengan penuh keyakinan, ia menjadi obat yang menenangkan hati. Para ulama menyebut Al-Fatihah sebagai asyifa, penyembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Fatihah adalah bagian dari penawar itu. Jika hati sedang sempit, jika beban hidup terasa berat, cobalah duduk tenang, baca Al-Fatihah perlahan dengan penuh penghayatan, dan rasakan bagaimana Allah menurunkan ketenangan. Selain itu, Al-Fatihah juga kunci pertolongan. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan hanya pengakuan ibadah, tetapi juga permintaan tolong yang sesungguhnya. Betapa sering manusia mengandalkan manusia lain, tetapi Al-Fatihah mengingatkan kita, tidak ada pertolongan sejati kecuali dari Allah. Kita bisa melihat bagaimana orang yang benar-benar memegang erat doa ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah, meskipun ia merasa tidak ada jalan. Sebab Allah sendiri berjanji dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Sahabat beriman, disinilah kita semakin paham kenapa harus Al-Fatihah. Ia adalah surat yang mengajarkan tauhid, mengokohkan ibadah, memohon hidayah, menjadi obat hati, bahkan membuka pintu pertolongan Allah. Tidak ada surat lain yang Allah wajibkan untuk dibaca berulang-ulang setiap hari, kecuali Al-Fatihah. Maka mari kita tanamkan dalam hati, membaca Al-Fatihah bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa doa ini, sama seperti tubuh kita tidak bisa hidup tanpa udara. Sahabat beriman, kini kita semakin paham betapa luar biasanya surah Al-Fatihah. Ia bukan sekadar bacaan dalam sholat, tetapi inti dari seluruh isi Al-Quran. Ia adalah doa paling sempurna, penghubung langsung antara hamba dan Robnya, sekaligus obat dan penenang bagi hati yang resah. Tidak ada bacaan lain yang diwajibkan Allah hingga berulang-ulang setiap hari, kecuali surat ini. Tanda betapa pentingnya Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, mari kita baca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran. Jangan hanya cepat di lidah, tetapi resapi setiap maknanya. Bayangkan bahwa Allah sedang menjawab setiap ayat yang kita ucapkan. Insya Allah, salat kita akan lebih khusyuk, hati kita lebih tenang, dan hidup kita lebih terarah di jalannya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk dakwah ini, serta tuliskan Allahu Akbar di kolom komentar, sebagai wujud cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan hidayah menuju Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.